Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lebih spesifik tentang bagaimana mengembangkan traceability atau sistem ketertelusuran di industri pangan dan perikanan, terutama di UPI sih, di level UPI, karena di level UPI ini yang challenge-nya paling besar gitu ya. Oke, tanpa perlu berkenalan lagi, saya yakin semua sudah kenal. Secara definisi ini kan gimana caranya ngelacak ya, gimana caranya nelusur, terus gimana caranya mengidentifikasi setiap produk ya, baik nanti unit lot atau batch gitu di seluruh tahapannya, serta asal usulnya gitu. Asal usulnya dari mana ini asalnya, kemudian kemana saja produk ini kemudian didistribusikan. Nah, ini yang nanti teman-teman harus pastikan bahwa kondisi kita saat ini memang di industri ya, di UPI tidak mungkin satu supplier terus-menerus menyuplai produk UPI gitu. Bisa jadi ada banyak supplier, bisa jadi kemudian variasi prosesnya juga sangat beragam gitu ya. Jadi nggak pernah lempeng aja gitu ya, never flat gitu. Pasti ada dinamikanya, pasti ada turun naiknya. Nah, sekarang gimana caranya dengan kondisi seperti itu kita kemudian bisa untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja untuk memastikan ketika ada problem gitu kita dengan mudah bisa melacaknya gitu ya. Kalau tujuannya udah jelas bahwa traceability tadi disampaikan ya untuk melacak kalau ada masalah. Apalagi tadi dibahas juga tuh ada recall segala macam ya. Karena recall ini kan ending dari gini intinya. Setiap produsen itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dibuat itu aman, kualitasnya sesuai dengan ekspektasi yang sudah dideklar, yang sudah dijanjikan gitu ya, bebas dari segala resiko. Nah, ketika secara tidak sengaja kemudian produk yang kita hasilkan ternyata ada masalah, nah kita punya tanggung jawab nih, kudu mesti tanggung jawab kita apa? Ya narik gitu kan. Ya kita harus melakukan penarikan. Aduh, maaf produk salah gitu. Kita harus tarik dari peredaran. Nah, tetapi tidak semudah itu untuk melakukan penarikan. Iya, kalau produknya hanya satu jenis, jumlahnya sedikit, hanya kemudian dikirimkan ke satu atau dua customer gitu ya. Tapi kalau sudah produknya banyak, kuantitasnya, kemudian distribusinya let's say seluruh Indonesia, apa nggak keblinger tuh? Sulit sekali untuk bisa melakukan penarikan kalau kita tidak punya pencatatan. Nah, pencatatan ini kemudian menjadi bagian dari traceability. Bisa narik kalau bisa dilacak. Kalau kita nggak bisa ngelacak, gimana bisa narik gitu ya? Mustahil kita melacak sesuatu yang kita menarik sesuatu ya yang nggak ada catatannya, ya nggak ada sistemnya, ya nggak punya kemana saja ini berasal gitu. Sehingga dalam rangka kemudian memenuhi persyaratan tersebut, memenuhi kewajiban tersebut, ya kita perlu lakukan pelacakan pada semua rekaman. Untuk apa? Untuk penyelidikan, investigasi ada masalah apa. Itu tujuannya ya. Dan termasuk nanti juga kita melacak ke belakang. Siapa kemudian supplier kita gitu ya. Pemasok kita siapa. Kalau simple prosesnya hanya satu supplier, dua supplier, oke. Tapi kalau multi supplier, banyak banget suppliernya, nah ini juga bisa jadi problem. Tadi disampaikan juga bahwa kalau kita beli di pasar, gimana Pak cara ngelacaknya gitu ya. Kita beli di warung gitu ya, kita beli hanya di supermarket, bahkan kita belinya di pasar tradisional gitu. Ya nggak mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari mana material tersebut berasal. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita sudah memiliki mekanisme tersebut, ya maka kita juga bisa meningkatkan nilai kepercayaan terhadap konsumen. Artinya apa? Secara transparan kita bisa menyajikan ya secara cepat, secara akurat gitu ya apa saja yang mereka kemudian minta. Dan kita pun punya level confidence atau kepercayaan diri ya untuk bisa menyajikan sesuatu yang juga benar. Jadi kalau ada masalah, kalau kitanya kalau ada masalah dan kitanya bersalah, itu pasti ada rasa takut, khawatir gitu. Tapi kalau ada masalah tapi kitanya benar menyajikan secara akurat, kita juga bisa fight untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa yang dituduhkan ya atau yang dijadikan sebagai klaim, sebagai komplain dari customer itu tidak beralasan karena secara proses kita terkendali, secara catatan kita juga lengkap, dan secara data kita juga akurat dan transparan. Nah ini yang seringkali bisa jadi proteksi terhadap industri kita gitu ya. Jadi banyak juga klien-klien komplain atau customer atau buyer komplain, tapi bisa jadi alasannya hanya karena untuk tekan biaya gitu. Dan masalahnya kita nggak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa produk yang kita produksi ini berasal dari sesuatu yang memang
tanda kutip memenuhi semua persyaratan, diolah dengan baik, ya tidak ada problem dan rekodnya juga lengkap gitu. Nah, ketika kita tidak punya cukup bukti, akhirnya kita mengalah, akhirnya kita bicara bahwa ya sudahlah, bayar maunya apa, ya minta turun harga ya turun harga, atau bahkan bisa jadi tidak mau menerima gitu ya. Tetapi kalau dengan tanda kutip kita punya semua histori, semua catatan, semua kelengkapan dokumen dan lain-lain, kita juga bisa jadi ya menggunakan sistem yang lebih advance gitu ya, sehingga kita bisa pede gitu ngomong ke pembeli gitu, ke buyer kita, enggak kok produknya nggak ada masalah. Nah, ini tujuannya sistem ini, sistem traceability ini untuk itu salah satunya. Nah, di sini saya coba teman-teman bisa, ini ada video, kenapa kok fish traceability, kenapa kok penting banget kita bisa melacak, karena ada tadi nih, trust dari customer, kalau transparansi ini menjadi penting ya, sehingga dengan harapan bahwa pelanggan juga punya tingkat loyalitas terhadap kita karena mereka percaya terhadap kita. Oke, kurang lebih itu gambaran pertama ya. Kita lihat di gambaran kedua. Oke, lain ceritanya kalau begini. Ya, jadi dari 3 video singkat tadi menunjukkan bahwa ketertelusuran ini kan dimulai dari source-nya, dari sumbernya ya. Kemudian diolah di unit pengolahan, dikirimkan, kemudian hingga sampai ke tangan konsumen, di mana konsumen membeli produk tersebut di retail atau di pasar gitu ya. Nah, tetapi beda cerita kalau kita bisa membuktikan dengan visualisasi yang menggunakan sistem tadi barcoding ya. Tetapi paling tidak begini, dengan kondisi yang saat ini kita tidak bisa menelusur ketika ada masalah, itu sudah merupakan satu masalah tersendiri dan masalah tersebut bisa jadi akumulatif ya. Karena yang tadi diceritakan oleh Bu Mei juga disampaikan bahwa itu sih opsi dari masing-masing perusahaan ya. Ketika ada masalah dan Anda tidak punya identifikasi yang jelas, maka problemnya bisa jadi satu proses produksi yang begitu besar jumlahnya bisa saja harus ditarik atau bahkan satu kontainer bisa saja tidak masuk ya, tidak bisa diterima di satu negara tertentu karena ada masalah dan kita tidak bisa membuktikan ya masalah tersebut dari mana berasal atau kita tidak punya catatan yang betul-betul akurat
bahwa produk tersebut memang memiliki kriteria pemenuhan standar yang mumpuni dan juga berasal dari sumber yang jelas gitu. Nah untuk itulah kenapa kemudian tahun 2017 kebetulan saya terlibat di dalam proyek ini waktu itu membuat pedoman sistem ketertelusuran pangan. Sebetulnya ini tidak hanya didesain untuk pangan, tapi perikanan juga masuk di dalam pangan ya, tapi juga didesain untuk semua kategori produk dan pada saat itu, contohnya misalkan kosmetik, obat itu sudah memiliki sistem bagaimana ketertelusuran dan penarikannya. Dan pangan waktu itu memang belum memiliki bagaimana kemudian ketika ada masalah, bagaimana tata cara merecall. Jadi pedoman ini sebetulnya satu kesatuan dengan bagaimana tata cara menarik produk atau recall. Jadi traceability dengan recall itu satu bundling ya, satu bundling pedoman atau satu banding persyaratan yang tidak bisa dipisahkan tetapi fungsinya tidak sama. Recall itu tarik produk, traceability sebagai prasyarat dasarnya supaya kita bisa mendapatkan informasi kemana barang tersebut berasal, kemana barang tersebut bermuara dan gimana cara telusur ke belakangnya atau ke supplier ya. Jadi memang tujuannya ketika dibuat pedoman ini sebagai acuan bersama gitu ya. Acuan baik para produsen, importir, distributor dalam menyusun sistem pengembangannya karena nggak bisa berdiri sendiri, artinya UPI nggak bisa sendirian, ya harus didukung juga sama supplier, didukung juga sama kemudian distributornya gitu loh, untuk mengembangkan sama-sama ya sistem ketertelusuran yang saling satu sama lain saling terkait sehingga ketika kita satukan menjadi satu ketertelusuran dari rantai perikanan ataupun rantai pangan yang efektif gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi tujuannya untuk bisa menarik ya kalau ada masalah gitu. Sehingga traceability itu menjadi penting untuk bisa mendapatkan informasi yang betul-betul akurat dan relevan dengan tanda kutip penarikan pangan atau recall itu kalau terjadi ini kita bisa tarik dengan sebenar-benarnya ya dengan mekanisme yang sudah diatur. Nah, tadi istilahnya sudah disebut ada backward, forward, downstream, upstream. Jadi saya nggak akan lebih detail lagi, lebih jelaskan. Kemudian komponen traceability juga ada 3 komponen yang nanti kita akan fokus di sini ya. Ada yang namanya supplier traceability, gimana caranya kita kemudian menjamin atau memastikan bahwa asal bahan baku, ingredient, bahan tambahan, bahan kemasan bahkan ya dapat diidentifikasi dari rekaman atau record-record, kemudian kita dokumentasikan, kita simpan, sehingga nanti bisa saja menjadi informasi yang esensial, yang penting ya. Kalau ada masalah, kita tahu dari mana masalah tersebut berasal. Dan kedua adalah proses traceability, mampu telusur terhadap di rantai prosesnya. Di rantai prosesnya, kalau kita describe secara detail, ini nanti lebih spesifik adanya di UPI, ya, di unit pengolahan. Untuk menjamin apa? Bahwa semua bahan atau ingredient dari setiap prosesnya, dari setiap produk yang dihasilkan di pabrik atau di UPI nanti bisa teridentifikasi. Dan terakhir ini customer-nya. Nah, jadi suppliernya, prosesnya customer-nya. Customer ini bisa jadi buyer, bisa jadi distributor, bisa jadi agen, bisa jadi wholesale, ya, bisa jadi langsung ke end consumers yang pengkonsumsi produk kita. Bahwa produk ini kemudian bisa ditelusuri kemana kemudian pelanggannya, siapa saja yang membeli gitu ya. Termasuk bisa jadi ya kalau ada persyaratan atau kewajiban untuk menarik hingga ke tangan konsumen, maka kita juga harus mau tahu ya telusurnya kemana saja konsumen yang membeli produk ini ya harus diinformasikan ketika ada masalah. Nah, kemudian apakah kita harus telusur seluruh rantainya gitu ya? UPI bingung gitu. Pak, masa kita harus tahu Pak yang membeli produk kita siapa? Misalkan kita ekspor nih ke Amerika, kita tahu kan cuma bayarnya. Nah, oke. Konsep traceability yang kemudian wajib kudu mesti harus diimplementasikan adalah konsep one step backward, one step forward. Satu langkah maju dan satu langkah mundur. Kenapa? Karena nanti masing-masing bagian, masing-masing fungsi dari setiap rantai ini juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau supplier ibu, ya supplier misalkan let's say suppliernya dari pengepul gitu ya, middleman, supplier itu harus tahu dia ngambil ikannya dari mana. Nah, dia juga harus tahu dia kirim ikannya ke UPI mana. Nah, itu fungsinya di supplier. Kemudian fungsinya di produsen, di UPI, dia harus tahu suppliernya siapa, dia harus tahu customer siapa.
nanti fungsinya di customer lagi, dia harus tahu dijual kemana saja, ya, berasal dari mana gitu ya, sampai nanti ke tangan konsumen, di mana konsumen ini tahu membeli di mana produk tersebut, ya, ada di mana saja produk tersebut. Umpama tadi ada pertanyaan ketika ekspor gitu ya, terus gimana? Siapa yang tahu? Nah, setiap negara itu punya yurisdiksi masing-masing. Setiap negara kemudian punya acuan. Setiap negara kemudian punya aturan. Terkait dengan recall, terkait dengan penarikan, semua negara punya regulasi tersebut. Maka Indonesia pun kemudian membuat aturan mainnya melalui Perka Badan POM nomor 22 2017. Nah, ketika kita ekspor, kemudian siapa yang lantas yang menarik produk tersebut ketika sudah dijual di supermarket? Yang wajib menarik bukan produsen, yang wajib menarik adalah buyer kita. Menarik dulu dari semua titik-titiknya, kemudian dia akan kumpulkan. Kalau memang harus di ship back, harus dikembalikan ke produsen, baru kemudian ada mekanisme harus melakukan ekspor ulang atau dikembalikan ke pelanggan, ke produsennya, ke UP-nya gitu ya. Jadi tidak UP yang kemudian menarik karena kewenangannya ada di sana, negara tersebut punya aturan main di mana setiap importir ya yang mendistribusikan produk berasal dari impor dari beberapa negara kemudian wajib ya melacak produk tersebut ketika ada masalah. Bahkan bisa jadi melalui public warning atau pemberitahuan secara publik yang misalkan di US FDA memang sudah disediakan gitu ya. Ketika ada masalah diinformasikan asalnya dari mana, apa yang harus dilakukan tindakan oleh si customer. Ya, jadi saya kembali ke konsep traceability system untuk one step backward, one step forward, sehingga nanti ada dokumen-dokumen apa, ada catatan-catatan apa, record apa yang kemudian diperlukan di tingkat supplier, diperlukan di tingkat produsen, dan diperlukan di tingkat customer, sampai nanti ke end consumer gitu ya. Jangan bingung, karena kemarin waktu saya ada BIMTEK ya, kemudian saya jelaskan, atau bahkan ada pertanyaan bahwa apakah kita wajib Pak untuk menarik produk tersebut ketika sudah ada di supermarket. Nah, kalau ada di lokal market, misalkan produknya itu kita bikin contohnya bandeng presto, kemudian kita jual ke seluruh Indonesia. Kita wajib untuk melakukan penarikan. Tetapi apakah kemudian kita sendiri yang akan melakukan, pabrik itu sendiri yang akan melakukan? Silahkan atur kerjasama dengan para distributor Anda. Kalau Anda punya reseller, silahkan atur dengan para reseller Anda. Sehingga untuk itulah setiap rantai, setiap posisi, setiap fungsi yang ada dalam rantai pasokan pangan atau supply chain itu punya kewajiban. Nah, dengan kondisi itulah maka bimbingan teknis dari Badan POM tidak hanya melibatkan produsen, tetapi pasti melibatkan distributor dan melibatkan para importir ya. Karena kalau untuk makanan-makanan impor, ya misalkan kayak tadi kasusnya mie Samyang, yang ada problem dengan label informasi tentang B2, ya itu harus yang melakukan penarikannya adalah importirnya, bukan produsen Samyang yang ada di Koreanya, bukan. Karena tahapan berikutnya setelah dia beli, maka dia akan wajib ya, dan distribusi dia wajib juga melacak dan menarik ketika ada problem. Nah gitu sih, jadi sekali lagi bahwa one step backward dan one step forward ini menjadi penting. Anda harus pahami bahwa kewajiban masing-masing posisi di dalam rantai pasokan itu akan sangat berpengaruh ketika ada masalah kita bisa tarik. Nah tetapi begini, nggak gampang untuk melakukan penarikan tanpa kemudian mengembangkan sistem. Nah sistem telusur inilah yang kemudian akan kita bahas ya, yang sudah berkali-kali, mungkin berpuluh-puluh kali saya ngomongin ini, beratus-ratus kali bisa jadi ya. Tentu saja untuk bisa diaplikasikan gitu. Nah seringnya kan Pak teorinya sih gampang Pak, prakteknya susah. Tenang sobat, bahwa saya pun kebetulan terlibat secara langsung dan memang mengembangkan secara langsung di industri gitu ya. Jadi saya tahu persis kendala-kendalanya apa, pengembangannya apa. Bahkan nanti saya di akhir slide itu akan saya share juga bagaimana kemudian traceability yang tadi ditanya tentang digital traceability atau online gitu ya. Nah, kita juga kembangkan quality assurance system based on IT ya, atau based on database yang bisa diunduh secara online, dan kita juga create beberapa aplikasi supaya secara mudah ketika ada informasi yang harus berkaitan dengan proses telusur, informasi itu dengan mudah kita akan dapatkan. Jadi di supplier nanti ada daftar supplier, ada kemudian PO atau nota
nota pembelian, surat jalan, laporan pemeriksaan, dan kedatangan bahan yang nanti perlu disediakan oleh si supplier. Di UPI ada laporan stok, FIFO, pengeluaran produk, ya, formulasi, penimbangan, kalau ada proses pemasakan, CCP-nya di mana, laporan stok produk jadi, dan pengiriman. Di level customer, berarti customer udah tahu berasal dari mana produsennya, kemana kemudian dia jual. Kalau customernya langsung ke retail, berarti dia tahu bahwa produk tersebut disebarluaskan ke retail mana saja, dan nanti bisa jadi di situ ada laporan penjualan berapa banyak produk yang sudah terjual dan berapa banyak yang masih dalam stok. Oke, kita bahas satu-satu. Ketika kita diposisikan sebagai supplier, ya, sebagai supplier, dalam hal ini supplier traceability, kalau kemudian di perikanan tangkap, nanti terbagi dua, ada perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nah, kita bahas dulu yang di perikanan tangkap. Sebetulnya apa sih tujuannya? Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus pastikan kita paham atau kita punya data dari mana ikan tersebut berasal? Tujuannya apa? Satu, tujuannya untuk memastikan ikan yang ditangkap tidak berasal dari perikanan yang ilegal. Jadi kita tahu bahwa ikan itu sah secara hukum, ya, ditangkap di mana jelas gitu, menggunakan kapal tangkap apa dan lain-lain. Dan yang paling penting juga bahwa ikan tersebut yang berasal dari perikanan tangkap ini udah bebas dari risiko cemaran kimia, mikrofisik, dan risiko pemalsuan atau food fraud atau yang disebut dengan substitution, ya, species substitution. Untuk fish fraud atau seafood fraud itu biasanya berkaitan sama substitusi atau penggantian dari spesies. Nah, contoh, informasi apa yang kemudian kita perlukan dari level pemasok, ya, atau level sumber hulunya, ya, yang ada di hulunya, informasi apa saja? Yang pertama, vessel name, nama kapal, kapalnya apa yang kemudian ditangkap, nomor registrasinya atau nomor pendaftarannya, nomor sipil lah, nomor SIKPI, ya, tergantung nanti izin apa yang berlaku, fishing gear, alat tangkapnya apa, fishing ground, di mana ikan tersebut ditangkap, spesies, name, ya, ikannya jenis apa, dan di mana ikan tersebut mendarat. Jadi sekelumit informasi inilah yang kemudian menjadi penting untuk didapatkan atau diinformasikan ke tahapan berikutnya. Jika tahapan berikutnya langsung ke UPI, maka UPI harus tahu informasi ini. Tetapi jika tahapan berikutnya adalah middleman atau pemasok atau supplier pengepul gitu, ya, misalkan ini katakanlah middleman, ya, middleman. Maka informasi middleman, di mana nanti middleman-nya atau pengepul ini juga harus menyampaikan informasi ini ke UPI-nya. Gitu. Bisa jadi si UPI-nya tidak langsung berhubungan dengan yang punya kapal, bisa jadi. Tetapi informasi ini harus berlanjut. Bisa jadi nanti UPI ini kemudian diminta oleh para pembelinya untuk menyampaikan informasi-informasi dan data-data ini. Jadi kemarin juga ada sempat bukan perdebatannya, pertanyaan yang menanyakan, Pak, kalau saya beli ikannya dari ini, Pak, saya beli ikannya kan, misalkan saya beli cakalang katanya, cakalangnya ini kan dari Muara Baru. Di Muara Baru ini kan dia cuma pergudangan saja atau cold storage saja. Nah, ketika kita tanya ke suppliernya atau ke yang punya cold storage, ini kan dari mana? Bla 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 gitu informasinya, itu nggak bisa dikasih, nggak bisa dapat informasi yang jelas gitu, ya. Bahkan kalau nggak mau beli ya udah katanya jangan ke kami gitu, ya. Nah ini Pak ada kesulitan di sini. Nah inilah sebetulnya pentingnya kemudian memberikan edukasi, ya, kepada para supplier dalam hal ini sebagai pengepul dan yang akan menjual kembali. Karena ada kekhawatiran bisa jadi bahwa si pengepul ini kemudian khawatir si customernya, misalkan kita beli ikan cakalang tadi, langsung belinya dari tukang kapal, padahal secara langsung tidak memungkinkan, ya, bisa jadi tidak memungkinkan untuk membeli langsung dari kapalnya gitu. Masa kita nungguin di kapal, ikan datang kita bawa, kan nggak, udah dikumpulin dulu, udah dibersihkan, udah disortir, baru kita ambil ikannya. Nah biasanya itulah tuh kenapa akhirnya ada middleman, kenapa ada supplier, ada pengepul gitu, ya, atau broker namanya gitu. Kenapa itu ada? Karena memang untuk mempermudah menjangkau kepada pembeli berikutnya gitu. Pelatihan dan lain-lainnya kayak seperti ini mungkin bisa jadi menjadi informasi yang bisa disampaikan secara clear gitu, ya. Tujuannya bukan untuk ngorek-ngorek informasi yang salah, enggak. Cuma konsumen akhir di sana itu butuh informasi-informasi ini. Konsumen yang tadi saya gambarkan, ya, divideokan, konsumen di sana butuh kepastian, butuh transparansi untuk meningkatkan percaya nggak sih dia gitu, ya, terhadap kita.
Kalau kitanya bisa memberikan informasi yang relevan, akurat dan valid gitu ya, terpercaya, ini bisa jadi hal yang competitive advantage. Jadi kita bisa punya keunggulan kompetitif, dan ketika nanti customer kita juga punya kepercayaan, ya akhirnya business is running well gitu ya, bisa jadi generate income yang baik sehingga perusahaan juga sustain. Dan kita bisa show off ya, bahwa menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya sistem yang rantai proses dan rantai traceability yang mumpuni gitu ya. Nah, itu di perikanan tangkap. Kalau kita sumbernya dari perikanan budidaya, sumbernya dari pertanian, sumbernya dari peternakan, kira-kira apa saja sih sebetulnya yang kemudian menjadi penting untuk diketahui? Nah, tujuannya sama sebetulnya, memastikan produk-produk tersebut yang kita beli dari perikanan, dari peternakan, dari pertanian, berasal dari sumber yang jelas dan tidak melanggar regulasi. Ini salah ketik, kok melanggar regulasi. Dari sumber yang jelas dan tidak melanggar regulasi. Bebas dari cemaran resiko dan bebas dari resiko cemaran kimia, mikrobiologi maupun fisik gitu ya. Nah, terus apa aja yang kemudian nanti diperlukan? Yang diperlukan dalam supplier atau di tingkat peternak, petambak, pembudidaya ya, atau di tingkat pertanian gitu adalah lokasi, berasal dari mana, lokasi tambaknya di mana, lokasi ternaknya di mana, lokasi farmnya di mana. Kemudian bisa jadi diminta informasi tentang nama pemilik atau nama perusahaan gitu ya. Dan informasi berikutnya yang diperlukan adalah apa saja yang digunakan selama budidaya. Bahan-bahan ini karena bisa jadi kemudian berlanjut ya, berlanjut risiko-risikonya ke pengolahan selanjutnya. Let's say kalau di tambak budidaya ada penggunaan antibiotik ya, ada penggunaan hormon dan lain-lain yang bisa kemudian menjadi problem sebagai residu yang kemudian tidak akan hilang selama prosesnya. Nah, kalau di budidaya perlu tahu juga ini benurnya dari mana, indukannya dari mana, pakan yang dipakai apa, pupuknya bisa jadi, aditif, bahan tambahan yang dipakai, serta metodenya, metode budidayanya apa. Nah, informasi-informasi ini sekali lagi bisa saja kemudian disampaikan langsung ke UP-nya gitu ya, kalau kita beli langsung dari tambak, atau bisa jadi berasal dari pengepulnya atau brokernya ya, di sini broker gitu, bisa jadi. Yang penting bahwa informasi ini tidak putus. Ini pun nanti disampaikan ke UPI, bisa jadi UPI juga nanti dipersyaratkan kepada buyernya. Lantas gimana Pak kalau saya beli ikannya atau beli udangnya dari pasar gitu ya. Nah, ini persoalan yang berbeda, tetapi setidaknya kita perlu dapat informasi di manakah lokasi tambaknya atau di manakah lokasi asal dari ingredient atau bahan baku tersebut gitu ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu informasi yang didapatkan di awal. Nah, tetapi kalau pembeli kita kemudian meminta lebih, bahwa dia harus tahu semua informasi tersebut, ya akhirnya memaksa kita sebagai produsen tidak membeli dari pasar. Kita harus cari broker yang lebih, atau cari pengepul, atau bisa jadi cari tambak secara langsung. Karena kita akhirnya informasinya mentok gitu, terbatas, tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tambaknya di mana. Ini kalau beli udang di tingkat tengkulak gitu ya, bisa jadi susah informasinya. Ya, kalau kemudian kita mau ekspor nggak dapat informasi itu, akhirnya kita nggak bisa jualan dong ya, nggak bisa ngirim. Ya udah, mau nggak mau cari supplier atau cari petambak langsung ya, yang bisa memberikan informasi-informasi ini. Jadi itu kembali ke pilihan sebetulnya, kepilihan dari teman-teman selaku pengusaha atau yang bergerak di bidang pengolahan. Jadi tadi hulunya, sekarang ke rantai tengahnya. Jadi pertama supplier bahan baku, supplier bahan tambahan, bisa jadi ada broker, ada middleman, ada supplier, atau disebut juga nanti dengan distributor karena dia beli dari luar negeri atau mungkin importir gitu. Nah, macam-macam karena ini yang ada di rantai tengah dari rantai traceability-nya ya. Apa kemudian diharapkan dari situ? Memastikan bahwa si pengepul ini hanya menerima dan menjual kembali bahan baku yang berasal dari budidaya perikanan tangkap atau perikanan tangkap yang legal. Dan dipastikan bahwa catatan asal bahan bakunya juga terkendali gitu, dari mana asal muasalnya, berapa jumlahnya, itu mereka harus punya catatan. Fasilitasnya pun tidak menyebabkan risiko kontaminasi ya. Kalau misalkan tanda kutip mereka mengumpulkan dulu dari beberapa panen ya, misalkan dari tambak udang, kumpulkan dulu dari di tempat dia, ya dipastikan bahwa tidak ada risiko akhir yang menyebabkan ya
produk tersebut terkontaminasi atau bahkan bisa jadi bahaya kimia, fisika maupun mikrobiologi yang terus berlanjut sampai ke konsumen. Pelabelan ini berarti apa? Apa yang kemudian dibeli dicantumkan dalam label yang jelas, identitas gitu ya label ini. Dan logistik atau pengirimannya juga tidak menyebabkan resiko. Sehingga kita perlu diskusi, ya kita perlu sebagai UPI kita perlu bicara kepada para pengepul kita gitu ya. Jadi sebagian besar kalau untuk di budidaya perikanan di Indonesia, terutama untuk udang, ikan nila gitu yang besar-besar ini biasanya sudah dikomunikasikan dan para pengepul atau pengumpul, supplier atau middleman atau broker ini biasanya mereka juga sudah paham ya. Sehingga informasi itu kemudian bisa disampaikan ke UPI-nya. Apa saja yang kemudian perlu dikumpulkan? Surat jalan, ada apa enggak? Berapa jumlahnya? Spesiesnya apa? Asalnya dari mana? Area tambaknya, kapan panen? Kemudian pengumpulannya, jika ada lokasi asal dari si pengepul tersebut, pada saat disimpan di mana? Kemudian kalau ada bahan-bahan tambahan yang ditambahkan selama penyimpanan, selama pengolahan, selama pengumpulan, kemudian distribusi kembali, misalkan dia pakai sulfit, pakai fosfat, ya sulfit biasa digunakan untuk mencegah resiko melanosis di udang gitu ya. Fosfat mungkin bisa jadi meningkatkan kekenyalan produk. Ya silakan diinformasikan atau dicari informasi itu sampai dapat sehingga akurat gitu ya. Jadi kalau nanti dikonfirmasi oleh pembeli kita nantinya, dari buyer kita nantinya, kita juga bisa dapat data yang lebih jelas gitu ya. Nah, ini yang akan saya bahas lebih panjang tentang traceability di unit pengolahan atau di processing plant, ketertelusuran unit pengolahan pangan. Jadi tadi juga sempat disinggung ada yang disebut dengan external traceability dan ada yang disebut dengan internal traceability di UPI ya. Nah, di UPI yang namanya external traceability berarti di luar dari organisasi perusahaan tersebut. Jadi supplier itu namanya external traceability. Distributor kalau ada, ini juga external traceability. Anggaplah ini adalah buyer gitu ya. Anggaplah ini adalah buyer. Ini namanya external traceability dan ini adalah end consumer ya. Ini juga lanjutan dari rantai kita. Ini juga external traceability. Nah, yang internal traceability-nya ada di pabriknya, di UPI-nya. Nah, dimulai dari mana? Nerima bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan sampai pengiriman gitu. Nah, kita bahas satu-satu, detailkan satu-satu. Untuk melakukan penelusuran, tadi juga ada disampaikan bahwa kita perlu ada strategi nih, ada sistem yang harus kita kembangkan. Apa? Salah satunya adalah penentuan nomor identitas. Nomor identitasnya ini umumnya disebut lot atau batch. Berapa besar sih lot atau batch ini juga nggak diatur sendiri oleh masing-masing UPI. Mau satu batch 1 ton, mau satu batch 2 ton, mau satu batch 1 shift, satu batchnya atau satu lotnya 1 jam, boleh. Yang penting ditentukan, disepakati, dan diimplementasikan. Tapi yang paling penting tentang penomoran lot atau batch sistem, volumenya ini adalah faktor resiko. Risiko. Semakin kecil resikonya, low risk. Semakin besar batchnya, semakin besar resikonya, high risk. Apa maksudnya? Kalau lot kita berdasarkan jumlahnya 1 kilo 1 lot, ketika ada masalah, maka yang ditarik hanya 1 kilo itu saja. Tetapi kalau 1 lot kita ada 10 ton disebut, satu kelas ini, satu partai ini 10 ton, maka ketika ada masalah, yang harus ditarik, yang harus dikerjakan ulang, reproses, yang harus kemudian ditindaklanjuti adalah 10 ton. Nah, kembali ke tingkat kerugian akhirnya. Jadi sekali lagi, semakin kecil tingkat lot, penentuan lotnya, semakin kecil resikonya, semakin besar penentuan lotnya, semakin besar risikonya. Pilih yang mana? Pak, biar gak bingung nih Pak. Saya ada pertanyaan nih kemarin. Saya itu diminta buyer saya untuk membuat di packing list pada saat ekspor hanya maksimal bolehnya 5 lot Pak. Kenapa? Karena itu akan menjadi titik sampling katanya. Jumlah samplingnya kalau semakin banyak di negara tujuan ekspornya, semakin banyak juga samplingnya. Kalau di sampling semua, resikonya juga tinggi. Kalau di sampling semua, akhirnya produknya juga yang harusnya kita kirim 1000, samplingnya aja butuh satu sampel 1 lot. Kalau ada 20 lot, berarti saya ada 20 sampel Pak yang harus dirusak dan itu rugi kita. Oke.
Jawabannya gimana Pak harus kita lakukan? Membuat kode lot gabungan dalam satu produk dan kemudian di dalam packing list, ya itu juga sama. Akhirnya ketika ada masalah di satu lot, ya berarti yang lot itu kemudian bisa jadi harus ditahan atau bahkan harus dibuang atau harus di reject gitu ya. Nah kalau ada kalau ada model penggabungan lot seperti itu, jadi hanya 5 lot dalam satu packing list, katakanlah lot A, B, C, D gitu ya. Sebetulnya itu ada 20 lot nih, 20 lot turunannya gitu. A itu ada A1, A2, A3 sampai A3 sampai A4 gitu ya. A5 deh. B itu dari B1 sampai B5 seterusnya. Artinya kalau ada masalah di A, kena semua nih A1 sampai A5 gitu ya. Kalau ada masalah di D, D-nya kena semua, D1 sampai D5-nya kena semua. Ya ini akhirnya konsepnya ke nomor 2. Boleh saja diikuti, tapi kalau ada masalah, Anda wajib menarik semuanya yang tergabung dalam satu lot tersebut gitu ya. Oke, nah nanti kita akan jabarkan di slide berikutnya juga ada bagaimana kemudian strategi membuat rangkaian traceability berjenjang gitu ya, dari yang sederhana sampai yang ke kompleks, sampai yang paling ribet deh. Nah, pendekatan mampu telusur kalau mau diimplementasikan dengan baik itu alur proses. Alur proses ini kudu jelas nih, harus sesuai dengan aktual alur prosesnya. Jangan bikin alur proses akhirnya nggak sama gitu, nggak sinkron dengan kebutuhan sistem telusurnya gitu. Alur prosesnya dibuat sedetail mungkin. Di mana saja kemungkinan ada kecampur produk antara satu supplier dengan supplier lain, antara satu tambak dengan tambak lain, antara satu kode dengan kode lainnya gitu ya. Kemudian di mana kemudian ada proses-proses yang harus di-split ya. Dia kemudian misalkan nih saya bikin bumbu. Bikin bumbu ini satu lotnya itu isinya cuma 10 kilo. Tapi setiap lot 10 kilo ya, 10 kilo bumbu itu untuk kebutuhan satu lot produksinya itu untuk 1 ton, bumbu ini cuma dibutuhkan sekitar 1 kilo gitu ya. Jadi akan terbagilah bumbu yang saya buat ini, premix ya, misalkan premix namanya bumbunya ini. Premix yang 10 kilo terbagi ke 10 lot ya, 10 lot produk jadi gitu. Nah, kalau pencatatan di alur produksinya tidak beres, artinya banyak, akhirnya tidak bisa ditelusur, akhirnya hilang gitu loh. Tadi 10 kilo, tetapi kok cuma ada 9 misalkan, atau ada 8. Nah, berarti pada saat menentukan alur proses, kita harus pastikan bahwa si premix ini ditimbangnya di mana, catatannya berbeda. Nanti dia distribusikan atau dikirimkan ke produksi, itu juga catatannya berbeda gitu ya. Tapi harus ada catatannya. Jadi kalau nanti disambung-sambung itu, akhirnya ada sambungannya, ada runutannya gitu ya, kerunut gitu. Oh iya, tetapi kalau problemnya kalau catatannya putus di situ, ya udah angel untuk ditelusur gitu ya, susah untuk ditelusur, akhirnya putuslah di situ telusurnya. Rantainya broken. Nah, itu yang nanti kita perlu tetapkan. Jadi jangan sampai nanti kita bikin sistem yang penting-penting malah keliwat gitu ya. Tapi yang terlalu ini, yang sebetulnya nggak penting tapi ribet gitu ada gitu. Kadang-kadang kebalik gitu. Terus apalagi yang perlu di provide atau di-establishkan atau apa ya, dipastikan ini berjalan adalah data pengadaan bahan baku dan kemasan. Data-data tadi supplier ini jangan sampai hilang, jangan sampai miss, atau jangan sampai nggak ada data. Kita harus kejar. Makanya tadi kesulitannya kalau belinya dari pasar lah, kalau belinya dari tengkulak yang tidak mau menginformasikan, ya kita harus betul-betul memastikan bahwa semua data tersebut ada. Karena sekali lagi hulunya itu juga harus mendapatkan menginformasikan ke tahap-tahap berikutnya. Makanya kenapa tadi one step forward, one step backward itu penting. Terus rekaman setiap tahapan proses, catatannya, catatan keluar barang masuk keluar juga, dan catatan kemana saja. Jadi ini lebih banyak ke record ya setiap tahapan, terutama catatan-catatan pengiriman barang ini juga harus betul-betul mumpuni, harus betul-betul sudah sudah establish ya, sudah rapi gitu, sudah ada ya. Pak, gimana mau rapi, datanya aja nggak ada. Nah, ini keluarnya kapan barang itu gitu. Kadang-kadang kan gini, pada saat mengirim barang ke customer atau delivery atau pada saat ekspor,
itu barang yang seketemunya aja dikirim gitu. Nanti pada saat dicatat dalam laporan loading gitu ya, datanya tuh beda banget sama apa yang kemudian dimuat. Problemnya adalah ketika kita punya sisa produk yang tidak terkirim, maka jumlah stoknya bisa jadi akan berbeda dengan aktual barangnya gitu ya. Nanti di stok opnam, setelah di stok opnam loh, yang dikirim harusnya kan yang ini, kode ini. Kok kode ini masih ada di sini? Akhirnya FIFO-nya nggak jalan, first in first out-nya atau FIFO-nya first expire first out-nya nggak jalan gitu ya. Karena pada saat loading dalam kondisi dingin, dalam kondisi karena produknya frozen, maka loadingnya kan ada di anterum, anterum tuh dingin. Apalagi ngambil produk di gudang gitu ya, di cold storage itu struggling ya, berat banget atau sulit. Saya pun kalau lagi pada saat audit ya, kemudian masuk ke call center nggak tahan lama gitu. Gimana mereka yang masuk nyari produk nggak ketemu-ketemu gitu kan. Akhirnya asal ambil aja, yang penting produknya sama gitu. Oh ini cocktail on misalkan untuk udang yang ada udang dimasak yang ada ekornya. Tapi harusnya keluar kodenya tuh kode A, B, C, D. Yang dikeluarin kode D, E, F gitu. Tapi barangnya sama. Nah ketika nanti sampai customer bermasalah lagi bisa jadi. Karena yang tertulis di packing list A, B, C, yang produk aktualnya DEF gitu ya. Walaupun jenisnya sama, tetapi coding ini juga akan menjadi penting, kodenya itu aja menjadi penting, menjadi salah satu persyaratan yang nanti harus di screening oleh otoritas dari negara tujuan atau bahkan harus bisa memenuhi persyaratan di beberapa pembeli yang khusus atau yang spesifik. Oke, sehingga dalam penentuan lot, batch atau kode ini silahkan ditentukan oleh masing-masing. Ya, silahkan tentukan unit produksinya yang optimal tuh seperti apa untuk mempermudah ketertelusuran, untuk mempermudah traceability. Apa terus yang dibuat Pak? Gimana cara bikin kode Pak? Gimana cara bikin, apakah pakai barcode atau enggak? Nah ini terserah, kembali lagi nggak ada ketentuan untuk di sini. Boleh pakai yang paling mudah, misalkan tanggal, bulan, tahun, boleh. Atau berdasarkan shift-nya, silahkan kita kasih tuh shift-nya atau jamnya gitu ya. P05, 05, 16, 10, 25. P itu jenis produknya P, tanggal 5, bulan 5, tahun 2016, jam 10.25 misalkan yang ini ya. Tapi juga bisa jadi pakainya kode shift Pak. Oh silahkan. 050516 shift 2. Kalau stripnya 1 berarti shift 1 Pak. Atau shiftnya 3 berarti shift 3. Silahkan monggo pakai yang ini. Kalau misalkan ribet Pak, pakai yang ini aja boleh Pak? Boleh. Yang penting Anda paham. Atau Pak supaya kode ini hanya diketahui secara internal, kita pakai kode-kode tertentu. Silahkan. Tapi harus ada terjemahannya nanti. Jangan sampai bikin sendiri, bingung sendiri gitu. Maksudnya apa terjemahannya? Ya harus ada ketentuan yang kita atur. Misalkan 05, E, 16, P, 05 itu tanggal. E itu bulan 5. Boleh bulan 5. E, 16, P, tahun, jenis produknya apa. Atau berdasarkan permintaan pelanggan. Pak, bayar kami mintanya menggunakan Julian date misalkan. Ya kalau di perikanan itu umum nih. Julian date misalkan akhirnya ke Eropa. Kebanyakan ke Eropa pakai ini. Wah, boleh nggak kita kemudian membuat kodenya yang tidak sama seperti ketentuan internal karena bayar ya. Kalau bayarnya minta silakan ikutin gitu. Tapi sekali lagi yang penting ngerti. Karena Julian date ini kan adalah angka berdasarkan hari ke berapa dalam satu kalender gitu ya. Satu kalender year. Jadi misalkan 001 itu tanggal 1 Januari, 002 itu 2 Januari, 365 berarti 31 Desember gitu ya. Ini contohnya, sehingga nanti perlu ada penjelasan kembali. Misalkan 100105026. 1001 ini adalah kode numerik untuk supplier. Nama supplier itu 11001 nih. Asalnya dari mana? Digit kelima ini adalah kode proses ya yang melakukan siapa, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 misalkan ini adalah line 5 itu. 002 ini berarti tanggal 2 Januari ya. 2 Januari karena Julian date-nya ada di digit 678 dan 9 adalah kode tahun. Berarti 6 ini adalah 2016 misalnya. Atau 2026 ya tergantung nanti ketentuan yang ditentukan gitu. Jadi sekali lagi pendekatan kode batch, kode lot silakan kodenya dibuat sendiri, atur sendiri, jumlahnya juga atur sendiri, jumlah yang optimum berapa,
Sehingga kalau ada masalah kita juga tahu itu masalahnya hanya di lokal kode lot tersebut saja, ya di localize, maksudnya di simplify, diperkecil gitu ya. Tapi kalau lotnya besar ya sudah, resikonya akhirnya kita juga kalau ada masalah kita yang akan menanggung semua masalah tersebut sebagai produsen atau UP. Dalam menentukan skema, kemudian kita juga harus paham di UP kita itu traceability modelnya seperti apa. Ini ada 4 model traceability, ada yang single material, ada yang additional material, multi material, dan multi product. Single material itu gampang, materialnya cuma ikan, diproses jadi ikan. Ya, tuna misalkan tuna, ya dia masuk, kemudian dipotong-potong, jadi tuna juga, frozen tuna tapi bentuknya loin misalkan, frozen tuna. Ya, bisa jadi. Tetapi ada additional material, ini udang, kemudian tambahin garam, jadinya frozen cook shrimp gitu ya, frozen cook shrimp. Nah, multi material ini lebih banyak lagi materialnya, ada udang, ada cumi mungkin digabungin jadi satu, misalkan jadi produk olahan seafood misalkan ya. Akhirnya produknya menjadi produk olahan seafood yang spesifik, misalkan mau bikinnya somai, breaded, dan lain-lain. Ya. Sementara multi produk itu satu produk, materialnya masuk, kemudian diolah jadi beberapa jenis, misalkan udang, kemudian kita bikin, ini udang doang, nggak pakai apa-apa, dia bikin yang raw, yang cook gitu ya. Ada beberapa, ada yang headless, ada yang peel, itu yang disebut multi produk, tapi satu material gitu. Nah tergantung ya teman-teman, Bapak Ibu, yang paling cocok yang mana gitu. Karena nanti strateginya beda. Nah nanti dilihat juga apakah kita menggunakan model yang simple proses ya, atau yang nanti ada yang disebut dengan kompleks proses. Nah jika prosesnya sederhana, jadi simple proses itu apa sih? Satu material diproses secara langsung menjadi satu jenis atau beberapa jenis produk dengan tahapan yang proses sederhana. Misalkan bahan bakunya ikan tadi. Tahapan persiapannya ikannya datang dicuci, washing gitu ya. Kemudian preparasi, potong kepala misalkan. Tahapan proses utamanya itu ada fillet, misalkan fillet, kemudian freezing. Ya. Terus habis itu dikemas vakum pack gitu ya, vakum, disimpan ke cold storage, kemudian dikirimkan. Nah itu simple tuh. Maka silahkan tentukan kode produksi setiap supplier per kedatangan material. Tentukan nih, misalkan datangnya 10 supplier gitu, karena ikannya dikit-dikit gitu ya. Apa-apa. Jika dalam proses dilaksanakan dalam 1 hari, maka kode batch atau produk jadi bisa saja dengan kode supplier per kedatangan bahan baku. Nanti kodenya sama nih, kode A, kode A, kode A, kode A, sampai jadi dia kode A terus itu ya. Satu supplier karena ya satu kedatangan, 1 hari proses selesai gitu. Jadi udah gampang banget. Tapi jika ada produk yang campuran dari tanggal kedatangan yang berbeda dan nanti digabungkan, maka silahkan membuat kode baru dengan catatan harus ada kode asal, ya, kode asal yang wajib dibuat. Oke, biar mempermudah. Misalkan dibikin tuna saku frozen. Kode lot produk akhir itu TSF 01, 02, 02, 01. Artinya TSF ini tuna saku frozen nih produknya ya. Tuna frozen. Nah, ini sama aja artinya ini. 01 itu adalah tanggal 1 berarti. 02 adalah bulan 2. 20 adalah tahun 2020. 01 strip 1 adalah shift 1. Nah, itu di produk akhirnya. Ternyata proses ini ya berasal dari proses pembekuan yang waktu itu dibekukan di tanggal 31 Januari 2020 asal prosesnya. Cuma beda hari doang nih. Karena ada proses pembekuan yang butuh waktu, misalkan kerjanya kelarin sore, dibekuin pakai blast freezer, ntar besok pagi jam 7 diangkat gitu ya. Sehingga di packingnya tanggal 1 Februari, freezingnya tanggal 31 Januari. Berarti ada kode asal proses ya. Tapi kalau dia dikerjain sehari mungkin hanya satu kode, ini doang nih kodenya nih. Tapi karena ini beda hari, maka beda kodenya gitu. Nah, kode asal proses ini kemudian ditelusur lagi berdasarkan kode asal material. Ternyata untuk memproduksi tanggal 31 Januari yang produk tersebut di packing tanggal 1 Februari, dia berasal dari 3 supplier. Supplier SA, supplier AB, supplier AC misalkan ya.
tanggal datangnya semua tanggal yang sama, 31 Januari ya, tanda kutip satu lot ini tergantung jumlahnya. Andai kata satu lotnya per 100 kilo, andai kata, atau per ekor ikan, ya 5 ekor, 10 ekor, tergantung, maka dia berarti ya kesimpulannya adalah dari 3 lot asal bahan baku diproses tanggal 31 Januari ya sampai dengan diproses pembekuan tanggal 31 Januari, tetapi dikemasnya di shift 1 tanggal 1 Februari 2020. Artinya itu. Maka ini yang simple, yang sederhana, yang prosesnya hanya menggunakan single material ya, bisa jadi produknya banyak ya, produknya jenisnya banyak karena cuma beda ukuran, misal saku, cube, apalagi tuh poke atau fillet yang gitu ya, tergantung nanti kebutuhan dari jenis atau bentuk ya, bentuk produk yang diminta oleh pelanggan atau buyer. Itu yang simple. Nah, kemudian proses kita nggak sesimpel itu, Pak. Prosesnya tuh ribet gitu ya, panjang tahapannya. Jadi kompleks proses sistem ini jika ada 2 atau lebih material yang diproses menjadi beberapa jenis produk jadi, yang kemungkinan prosesnya juga berbeda, tahapannya panjang, maka nanti kita perlu strategi yang berbeda. Bahan bakunya datangnya beda-beda, disimpan dulu gitu ya. Habis disimpan nanti dikeluarin tahapan persiapan. Misalkan dia simpan beku, ditowing dulu. Setelah ditowing nanti diproses tahapan proses preparasi berikutnya. Misalkan dibumbuin dulu, dimarinasi. Marinasi juga ada proses selanjutannya, ada bumbu-bumbu yang nanti masuk di dalamnya gitu. Kemudian proses utamanya digoreng, dimasak, nanti dibekukan. Tahapan prosesnya panjang gitu ya. Sampai dia dikemas, sampai dia dikirimkan. Jadi prosesnya bisa jadi nanti 3 material ini masuk ke dalam satu tahapan atau ini ke sini, ini masing-masing jalan ke tahapan berikutnya. Ada yang single material yang bisa jadi tidak satu grup dengan kedatangan bahan baku yang lain. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut supaya jelas. Maka apa yang harus dipastikan? Jika model proses kita traceability modelnya kompleks, jika kompleks, maka pastikan alur proses sudah benar-benar dikembangkan. Alur prosesnya jangan salah. Alur prosesnya harus fix sesuai dengan segala detail proses aktualnya, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan proses. Anda perlu lihat berapa sih proses masing-masingnya ini. Ada misalnya pemasakan cuma butuh 2 jam, pembekuan. Jadi nanti ada motion study, time ya, dari mulai persiapan sampai pengemasan tuh butuh berapa lama dia. Karena bisa jadi akan menjadi proses lanjutan di hari berikutnya, dan itu lotnya nanti harus ditentukan sendiri gitu. Apalagi material yang diolah bisa jadi beragam, termasuk dari yang reproses. Yang reproses olahan produk jadi yang tapi gagal gitu. Misalnya produk jadi kemasannya sobek, maka dia harus di-repack atau harus di-reproses, atau misalkan masaknya nggak kurang matang, maka harus nanti digabungin sama pemasakan berikutnya gitu. Atau pada saat produknya sudah jadi diterima sama QC dibilang ini nggak cocok, tapi nggak bisa, produk ini tidak sayang untuk dibuang dibuang sayang dan memang masih layak kebetulan untuk diproses selanjutan ya, maka kemudian diproses di lot berikutnya bersama-sama dengan lot yang baru. Nah terus gimana nanti ya kita cerita kemudian. Kode bahan yang diproses harus tercatat asalnya yang menjadi kode baru. Apa maksudnya? Karena bisa jadi kode asalnya nanti akan hanya digunakan pada saat penerimaan. Ketika masuk ke produksi, maka kodenya sudah berubah. Kodenya akan berubah. Nah, label traceability di setiap tahapan antar bagian dan proses ini harus ada penjabaran khusus. Maka buat SOP traceability yang memang lebih komprehensif ya, mencakup semua kemungkinan atau fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Jadi nanti nggak akan sama dengan proses yang ini gitu. Nah, ini ilustrasi. Contoh ketertelusuran berjenjang dan kompleks. Misalkan ini produknya cakalang mercon. Isinya tuh macam-macam. Ada ikan cakalang, ada bumbu, ya, ada premix, ya, ada vegetables, ada protein, ya, macam-macam. Nah, kode lot produk yang kita catat di produk akhir adalah CM01080201. CM ini adalah cakalang mercon, 01 adalah bulan, tanggal, kemudian 08 CM0 ini adalah kode CM cakalang mercon, 10 berarti tanggal 10, 08 berarti tanggal 8, 20 berarti 2020, shift 1.
ya, andai kata. Kemudian untuk produk ini berasal dari proses pembekuan tanggal 1. Nah, F ini dia kode proses nih, kode frozen namanya atau freezing step gitu ya. Menentukan kode lagi, setiap tahapan dia kasih kode lagi. Oh, freezingnya asal cakalang ini berasal dari tanggal pembekuan tanggal 1 bulan 8 2020. Oh, tanggal 1 sih, tanggal 10 nih salah maksudnya. Tanggal 10 bulan 8 2020 ya. Jadi ini 10 Agustus, jadi di freezing di hari yang sama dengan produk dikemas gitu ya. Di shift 1 dan shift 2 ternyata freezingnya itu sebetulnya ada 2 shift, tetapi kenapa kemudian kok kode lotnya ada di shift 1? Karena untuk kode produk ini diambil dari yang terlama, yang dahulu. Jadi dia ambil shift 1. Adalah ada freezingnya itu di shift 2, tapi mungkin dikit gitu ya. Dan untuk kadaluarsanya ngambil dari yang terlama gitu. Oke. Kemudian ternyata kalau ditelusur lagi itu berasal dari pemasakan 3 lot yang berbeda. Nah, ini lotnya pemasakan nih. P misalkan P, C atau P pemasakan. Nah, ternyata di situ juga ada lot yang direproses, 1 lot ya. Kita lihat di sini ada yang 1 lot direproses. Ikannya kemudian dilacak lagi berasal dari preparasi tanggal 9 bulan 8 20. Bumbunya macam-macam lagi, ada vegetable, nih VG ini vegetable, PR nih protein gitu ya, SC nih saus gitu ya, AM nih ingredients AM, kemudian RJ nya apa ya saya lupa gitu ya, karena saya yang buat waktu itu. Kemudian proses preparasinya juga ada masuk RP, RP ini kode reproses. Kode reproses tanggal 20.07.20. Nah, kalau dilacak lagi ternyata preparasi itu income-nya banyak lagi gitu ya. Ikannya. Karena terlihat bahwa di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lot kedatangan material. Ditambah 1 reprosesnya. Nah, reprosesnya itu diambil dari produk jadinya kan. Produk jadinya dibuka. Nah, maka reproses kodenya kode produk asalnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang cukup kompleks karena setiap tahapan berikutnya ada kode-kode baru. Incoming kode asalnya ini dibuat kode baru untuk preparasi jadi C, karena C ini adalah cooking gitu ya. Dibuat kemudian pemasakan, CK ini adalah cakalang misalnya. Dibuat produk baru pada saat proses, lot baru atau nomor baru pada saat proses. Dibuat lot baru pada saat freezing. Dibuat lot baru pada saat jadi kode lot produknya. Karena untuk lot ini kemudian ada minimum kuantitinya. Di sini misalkan 1 lot itu isinya 400 kilo misalkan. 400 kilo itu 1 lot hitungannya. Kenapa 400 kilo? Karena ini hitungannya dari 1 kali masak. 1 kali masak itu 400 kilo dia. Walaupun bisa jadi dibukukannya di jam yang berbeda. Karena bisa jadi tidak cukup pada saat itu dibukukan di jam yang sama, maka dia harus menunggu. Kebetulan produknya menggunakan pembukuan metode ABF, ya, bukan pakai IQF atau pakai spiral gitu. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di tempat Bapak Ibu, di mana kode telusur berjenjangnya kompleks, tetapi tidak punya pengkodean di masing-masing bagian atau berjenjang ya, jadi berjenjang bertahap ya, bertahap di masing-masing bagian. Ketika nanti ditelusur ini susah menelusur ke sininya, karena di sini udah kecampur. Mungkin datanya tidak lengkap, ya, mungkin penentuannya juga kurang pas, mungkin juga nggak ngerti juga gimana cara mengembangkannya gitu. Maka disinilah kemudian teman-teman kudu membuat tahapan-tahapan, kemudian menentukan masing-masing lot ini apakah bisa jadi menggunakan penggabungan 1 lot dengan lot lainnya atau hanya single lot sendiri gitu. Ya, kalau dirunut seperti ini memang akhirnya banyak sekali. Maka yang kompleks ini perlu ada strategi khusus, beda dengan yang simple tadi. Karena simple kan ikan doang gitu ya, nggak pakai produk apa-apa. Nah, kendala utama yang sering dihadapi atau main problemnya adalah 1, sulit mendapat informasi dari supplier. Sulit nih. Terutama para pedagang, tengkulak, pengepul, atau petani, petambak, nelayan langsung. Iya Pak, sulit Pak. Minta informasi ini susah ya. Nanti harus gimana? Kita bahas nanti. Keterbatasan data dan informasi. Nah, kalau ini kan lebih ke arah bagaimana kemudian record keeping ini kita kembangkan supaya pencatatan kita efektif dan terpola. Kadang-kadang kita punya record keepingnya banyak ya, bahkan saya pernah hitung ada yang lebih dari 100 record gitu, 100 form,
Tapi sebetulnya nggak terpola gitu, karena masing-masing form ini tidak nyangkut, tidak berhubungan satu sama lain. Hanya untuk sekedar memenuhi pencatatan yang diminta oleh GMP atau SSOP, termasuk CCP. Tetapi kalau record kita itu dibuat secara berantai dan efektif, terpola gitu, maka setiap form itu nanti akan bicara masing-masing itu ketemu gitu ya. Oh, ini dimasak tanggal jam sekian. Terakhir kali jam berapa nih masaknya? Oh iya, karena masak terakhir itu jam 10 dan dia butuh pendinginan, proses coolingnya 1 jam sebelum masuk freezing, maka dia akan masuk freezingnya jam 12 ke atas. Tetapi jam 12 istirahat. Jadi jam 1 dia harus masak. Harus masuk pembekuan. Pembekuan kurang lebih 30 menit sampai kemudian nanti proses packing berikutnya jam berapa. Nanti metal detecting jam berapa gitu. Jadi kalau dirunut tuh jamnya akan ketemu gitu ya. Kalau memang pencatatannya itu dibuat, didesain berdasarkan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan karena wajib punya catatan gitu. Ini yang sering kali salah. Anda wajib punya catatan, tapi nggak tahu tujuan akhirnya sebetulnya catatan ini harus bicara ya jika kita perlu telusur yang lebih mumpuni gitu ya. Nah, maka sebelum bikin record keeping apa saja, bikin dulu pola telusur proses produksinya kayak gimana. Jadi bikinlah ya semacam bagan yang tadi dari bagan alur juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat di sini ada apa saja gitu ya. Dan tidak ada atau minimnya pelaporan pencatatan saat penerimaan, proses produksi dan pengiriman. Nah, ini yang kadang-kadang ada sih, tapi informasinya nggak akurat. Validitas atau keabsahan datanya dipertanyakan. Bahkan yang buat sendiri bisa jadi nggak yakin gitu ya, karena tahu bahwa data ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi kolom-kolom form. Karena kalau nggak diisi kolomnya, kalau pas ada audit, nanti jadi temuan audit gitu. Tapi informasi yang tertulis itu mungkin hanya 10-20% tingkat akurasinya. Ah, ya udah, kita yang buat sendiri, kita yang bingung sendiri akhirnya. Karena isinya tidak sesuai atau bisa jadi nggak nyambung ya sama sekali dengan fakta atau dengan kondisi sebenarnya. Maka ini yang perlu dibenahi dulu adalah mentalitas atau sistem record keeping kita kudu bener. Record keeping kita sedikit sih record keepingnya, tapi esensial ya, efektif. Maka yang seringkali kebanyakan yang saya audit atau saya lihat itu inefektif record keeping. Record keepingnya banyak, numpuk sampai seabrek-abrek, tapi kalau ditelusur itu susah ditelusurnya. Karena nggak saling nyambung, ditambah lagi keabsahan informasi yang tertulis dalam rekaman tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sebagian mungkin tidak sesuai dengan aktualnya. Kalau sudah kendala di situ, berarti benahi dulu basicnya. Rekod itu buat apa sih? Kan buat histori, buat sejarah. Kalau ada apa-apa kita bisa lihat, termasuk apalagi kalau misalkan kita punya mekanisme melakukan analisa data, maka akan menjadi penting gitu ya. Tapi kalau datanya sudah salah atau datanya sudah tidak sesuai dengan atau relevan dengan fakta, endingnya ya udah nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke penentuan sistem traceability, petain dulu dong alur proses di pengolahan kita apa saja. Ketertulisan dari tahapan penerimaan, apa yang diperlukan datanya gitu. Penyimpanan, apa yang diperlukan datanya, bahan tambahan pangan, bahan kemasan. Nah, adanya di tahapan receiving, di tahapan penerimaan bahan baku. Di penerimaan ini ada yang kemudian harus disimpan dulu karena bisa jadi materialnya frozen atau materialnya kita beli sekaligus banyak, jadi nggak akan habis dalam satu proses. Material tersebut kemudian disimpan. Dalam rangka penyimpanan juga nanti akhirnya ada pencatatan penyimpanan yang harus kita nanti kembangkan. Tahapan awal preparasi, ada tahapan sortir mungkin, ada tahapan cuci-cuci gitu. Jadi kalau kita coba bagi proses itu sebetulnya ada 3 proses ya. Tahapan preparasi, tahapan awal, tahapan produksi utama, pembekuan, mixing, cooking, freezing, packing, metal detecting. Kemudian nanti ada tahapan packing lanjutan, bisa jadi packing karton gitu ya, karena packing yang dimaksud di main proses adalah packing polybag-nya, packing innernya, packing luarnya nanti packing karton biasanya menjelang penyimpanan gitu ya, atau bisa jadi di packing kartonnya ketika mau ekspor ya, karena nunggu stok atau beberapa beberapa produk karakteristik produk yang dijual ke customer
merupakan produk-produk by order gitu ya, atau ada PO, nanti dia kartonnya baru akan diadakan sesaat sebelum mau dikirim ya. Yang penting informasinya benar, yang tercetak dengan yang aktual di dalamnya gitu. Bisa jadi make to stock, kita bikin stok dulu, kemudian nanti kalau ada orderan, buyer mau pakai kardus yang mana kita bikinin gitu ya. Karena kebanyakan bisa jadi kita memproduksi atas brand mereka. Umumnya brand buyer yang kita produksi. Jadi ada beberapa yang sudah punya brand sendiri tapi jarang yang pakai own brand atau brand sendiri kemudian dijual ke ekspor pakai namanya sendiri. Kebanyakan brandnya atas nama pesanan dari pembeli masing-masing atau buyer. Nah, untuk itu apa saja kemudian kalau kita katakan pengendalian di sistem ketertelusuran dalam food processing atau dalam UPI ya. Di tahapan penerimaan kita perlu punya data supplier. Termasuk silahkan tentuin kode suppliernya. Tentuin aja kode sendiri. Boleh pakai inisial huruf, boleh pakai inisial angka, kombinasi huruf dan angka. Pisahin setiap ada kedatangan. Oh, ini dari supplier A, supplier B, supplier C. Dipisahin dulu. Untuk menentukan apa? Jumlah lot. Karena bisa jadi ada 10 supplier yang datang, tetapi dibagi 2 lot gitu ya. Lot 1 dan lot 2. Jadi bisa jadi dari 10 itu nggak 5 lot. Bisa jadi yang satu ada pengiriman ke 1 sampai ke 7 menjadi lot 1. Tapi pengiriman atau penerimaan lot 8 sampai 10 itu jadi lot 2. Karena yang 8 dan yang ke-10 itu jumlahnya banyak dibandingkan yang 1 dan 7. Bisa jadi dong. Nanti penentuan identifikasi lot itu tujuannya sekali lagi untuk menentukan volume. Berapa jumlah yang kemudian kita mau pakai. Tahapan preparasi awal, catatan kode lot dari tahapan sebelumnya, dari tahapan penerimaan ini harus kemudian masuk. Ya, dan jika ada proses mixing di situ, jika ada kecampur, catatan mixingnya yang tadi saya katakan lot 1 ternyata dia berasal dari beberapa lot lainnya atau beberapa material lainnya. Identifikasi lot atau batch di tahapan tersebut, jika ada lot baru, ya bisa jadi di sini lotnya beda lagi dengan lot awal. Lot A misalkan, ini lot B, ini lot A. Lot tipe A, ini lot tipe B, lot preparasi. Bisa jadi ditambahin depannya, bisa jadi ditambahin belakangnya. Kayak tadi misalkan freezing depannya kasih F, preparasi kasih P, cooking kasih K, C misalkan. Proses cooking karena. Dalam tahapan utama, nah tadi tahapan utama apa? Pembekuan, pemasakan, ya sampai pengemasan, pelabelan gitu ya. Silakan nanti dibutuhkan apa saja, lot-lot mana yang nanti kemudian harus ditampilkan dan disimpan. Nah disimpan ini pada saat disimpan di storage atau cold storage untuk produk-produk yang beku, atau chill storage untuk produk-produk yang pasteurized, atau ambient storage untuk produk-produk ikan kaleng misalnya, ya catatan jumlah produksi, serah terima antara produksi dengan cold storage, catatan stok setiap lot atau batch-nya berapa banyak ya, lot A tadi berapa kuantitinya, lot B berapa kuantitinya. Manual boleh, pakai kartu stok biasanya silahkan, karena setiap nanti ada pengeluaran harus dipastikan menggunakan produk yang terlama dulu atau yang FIFO prosesnya berjalan atau FIFO sistemnya. Nah, pada saat pengiriman loading, maka harus ada juga laporan yang juga akurat, termasuk juga laporan ekspor, loading report, packing list, ya. Dan kalau diminta oleh beberapa negara atau wajib ya untuk perikanan, maka meminta health certificate dibuat untuk kelengkapan dokumen ekspor, di mana HC ini yang membuat dari BKIPM misalnya. Nah, cerita tadi saya rangkum di sini dalam bagaimana pengembangan sistem traceability di unit pengolahan. Apa saja dokumen yang dibutuhkan. Jadi ini tadi juga ada di slide-nya dari Badan POM, karena kebetulan ini saya yang membuat. Di tingkat supplier, apa saja yang dibutuhkan? Oh, informasi apa, materialnya apa. Dokumennya apa? Informasi yang dibutuhkan, tanggal kirim kapan, lot nomornya dari mana, tanggal kadaluarsa, kategori supplier tersebut bisa distributor, agent atau pabrik ya, karena supplier ini macam-macam. Kalau misalkan udang ikan sih mungkin dari tambak, tapi kalau garam misalnya, beli garam dari mana, atau yang biasa dipakai untuk soaking ya, sodium tripolifosfat di udang, atau untuk di crab ada SAPP, itu kita tanya tuh, itu produsen, agen atau cuma distributor yang jual SAPP atau STPP-nya ke kita, karena beda nantinya ya, informasinya akan beda gitu. Oh ternyata ini merupakan distributor, importir, jadi dia impor kemudian kita dijual ke pabrik kita gitu ya, ke UPI. Maka nanti beda lagi apa yang dibutuhkan gitu ya, asal bahan dari pasar, pabrik, tambak dan lain-lain. Nah, dokumen apa yang setidaknya dibutuhkan? Surat jalan,
Dari mana dia berasal? COA, Certificate of Analysis. Certificate of Analysis. Nanti ada terakhir ada invoice, faktur, nota, ya tergantung pilih yang mana. Sertifikat analisisnya nggak ada Pak, gimana dong? Ya uji. Kalau nggak ada sertifikat analisis, kalau kita impor sih semua dokumennya lengkap ya. Ada COA, ada fitosanitari, ada macam-macam semuanya ada gitu ya. Custom clearance-nya kan ngecek semua. Siapa yang harus nyediain? Pemasok, supplier yang nyediain. Nah, pada saat material itu dibeli, berarti ada proses pembelian. Ada proses pengadaan di pabrik. Ada proses purchasing atau procurement, sama aja. Purchasing atau procurement, sama ini. Pengadaan bahan. Kan nggak mungkin supplier tiba-tiba datang, nggak ada info gitu. Sorry, saya mau kirim gula. Siapa yang pesan gula? Nggak ada. Pasti ada siapa yang pesan. Pesannya itu biasanya menggunakan PR, purchase request. PR, kemudian dibuatlah PO, perintah pembelian, ke supplier. Jadi PO itu nanti dikirim ke supplier. PR itu internal ya. Internal di perusahaan tersebut. Di mana belinya? Lihat dari daftar supplier. Di mana belinya? Karena di situ harus ada setiap barang yang dibeli wajib berasal dari supplier yang terpilih berdasarkan daftar yang sudah dibuat secara internal perusahaan masing-masing. Baru kalau barangnya datang ada laporan pembelian. Barangnya datang tanggal sekian, selesai. Siapa yang kemudian menyediakan data-data ini? Bagian purchasing. Punya ini semua harusnya. Barang tersebut kemudian disimpan di gudang. Katakanlah belinya material packaging, maka gudang penyimpanan kemasan. Nah, di gudang itu nanti ada bukti penerimaan. Iya dong, masa beli barang nggak ada yang nerima? Kan ada terima jumlahnya berapa, ya kan? Kondisinya seperti apa? Termasuk nanti si QC akan melakukan inspeksi kedatangan. Dan setelah diterima oleh QC, maka bagian gudang kemudian membuat stok material. Maka ada laporan stok. Setiap stok yang disimpan pada saat dia dikeluarkan, maka ada bukti laporan pengeluaran barang ke produksi. Ini semua alurnya, ini semua prosesnya. Ada laporan-laporan, ada. Siapa yang pegang? Bagian warehouse, gudang. Setiap barang yang kemudian dikeluarkan dari gudang masuk ke produksi, maka akan ada lagi catatannya. Semua tahapan, maka harus ada catatannya. Laporan penggunaan bahan, inspeksi, pencampuran lot jika ada, gitu ya. Laporan hari produksi dan pemeriksaan produk. Yang menyediakan informasi tersebut, bagian QC biasanya punya data yang paling banyak di proses, dan bagian produksi untuk mencatat jumlah kuantitas yang dihasilkan atau yang kaitan sama nanti dengan yield ya, mass balance. Di gudang, nah ini ada beberapa aktivitas lain. Karena di gudang ini kan, di gudang jadi atau finished good warehouse, ini akan nerima barang dari produksi yang sudah dicek. Biasanya dicek sama QC, dikirim. Serah terima ke gudang, ada dong laporan serah terimanya. Setiap stok yang kemudian dikeluarkan juga ada laporan pengeluaran barangnya. Dan endingnya nanti ada laporan stok produk atau inventory control ya, biasanya pakai stock card ya, kartu stok, atau pakai computerized ya, pakai database ya, pakai dan lain-lain. Terserah nanti kok perusahaan pakai apa, pakai Excel atau database. Pakai ERP. Terus dikirim, pasti ada perintah pengiriman. Nggak mungkin hanya ngirim, nggak ada yang nyuruh gitu tiba-tiba dikirim. Ada namanya delivery order. Bisa jadi ada namanya loading instruction. Ya, tergantung masing-masing perusahaan menyebutnya apa. Ada pasti loading report, laporan pemuatan, dan packing list, daftar yang dimuat apa saja. Loading report jam berapa mulai loading, akhirnya jam berapa, kalau suhunya berapa, kondisinya seperti apa, kendaraan, harus ada di situ. Maka informasi-informasi ini biasanya sudah disiapkan atau sudah dimiliki oleh bagian pengiriman. Namanya bagian shipment, ekspor, logistik, whatever. PPIC boleh-boleh saja. Nah, jadi kalau kita petakan dari awal sampai akhir tadi, sebetulnya laporan-laporan inilah yang esensial untuk kalau dihubung-hubungkan menjadi satu rantai sistem traceability yang kita punya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya ini, bikin dulu info yang dibutuhkan apa, dokumennya apa, siapa yang pegang, ya, karena ini seringnya salah kaprah gitu. Traceability yang ngerjain QC semua, padahal data-data gudang segala macam yang pegang gudang. Apalagi kalau nanti ada masalah, kemudian kita harus telusur kenapa di reject, kapan di reject nih materialnya gitu ya. Berarti datanya juga ada di gudang pada saat nerima barang gitu. Bisa jadi berhubungan juga dengan bagian lain, laboratorium atau dengan bagian produksi jika memang ada relevansinya dengan quality dan quantity. Jadi salah banget kalau traceability yang mengembangkan hanya QC. Data QC itu hanya data monitoring, kebanyakan
kontrol terhadap quality, termasuk CCP. Tetapi dari sisi jumlah dan lain-lain nggak ada di QC datanya. Biasanya ya, tapi ya tergantung. Maka ada yang mengintegrasikan satu data itu boleh-boleh saja. Yang penting bahwa setiap proses itu harus ada pencatatan, di mana pencatatan yang penting, yang esensial, yang seharusnya kita pastikan keabsahannya, validitas datanya. Jadi kalau nanti dirangkai jadi satu mekanisme traceability, itu sudah tidak ada masalah karena datanya sudah akurat, lengkap dan akurat. Itu tentang pengembangan yang ada di UPI. Selanjutnya tadi dibahas tentang mass balance, tentang jumlah. Apa sih mass balance sebetulnya? Mass balance itu kan disebut dengan neraca keseimbangan. Apa neraca keseimbangan? Konsepnya adalah di mana quantity input itu harus sama dengan quantity output. Kok bisa, Pak? Kan saya bikin udangnya dikupas kepalanya. Nanti nggak mungkin sama dong jumlahnya. Oh, nanti dulu pemahamannya begini. Quantity input merupakan jumlah material yang diterima dalam bentuk raw material quantity kilo gitu ya misalkan. Sementara quantity outputnya itu macam-macam. Ada produk jadinya. Kadang-kadang yang kita itu kan cuma ini nih. Ada by product, brokennya berapa, out of spec yang nggak jadi ya, scratch atau apapun lah ya, scrap apapun namanya, yang nggak jadi produk yang jadi produk akhir. Ada waste, kulitnya, sisipnya, tulangnya, bla bla bla. Dan terakhir ada yang disebut dengan loss on process. Ini toleransi. Berapa persen toleransinya. Nah, toleransi ini bisa jadi menggunakan asumsi nanti angkanya. Atau berdasarkan data histori. Nah, seringnya yang sudah dimiliki di perusahaan adalah rendemen, yield. Karena ini kan buat ngitung untung rugi biasanya. Rendemen atau yield adalah jumlah produk jadi, berapa kilo yang jadi, dengan dibagi dengan jumlah yang diterima. Yield di masing-masing perusahaan berbeda-beda. Ya, masing-masing punya ketentuan sendiri. Jadi nggak ada standar, pemerintah nggak menentukan. Standar manapun juga nggak menentukan. Yang penting ini adalah informasi berapa standar yang harus ditentukan oleh perusahaan supaya alat kontrol sebetulnya. Untuk mengendalikan kalau ada over atau under, itu ada masalah berarti. Bisa jadi masalah pencatatan atau bisa jadi memang banyak kehilangan loss karena penyusutan. Karena materialnya nggak bagus misalnya. Macam-macam penyebabnya ya. Nah, untuk membuat neraca keseimbangan tersebut, maka kita harus punya catatan yang akurat. Sekali lagi catatan yang akurat. Karena kalau nggak ada catatan yang akurat, jadi biasanya saya runutin setiap tally ya. Tally itu catatan yang mencatat di setiap tahapan, baru nanti ketemu data akhirnya berapa, diulangi itu terus sampai dengan kita dapatkan, oh model kita ini gini. Standar yield atau disebut juga, ini nama lainnya, standar yield adalah conversion rate, jadi jangan bingung nanti. Conversion rate-nya berapa ya? Oh, apa tuh conversion? Itu yield. Yield itu berarti tadi jumlah produk jadi dibagi dengan jumlah material yang masuk. Menentukan standar keberterimaan yield masing-masing produk. Misalnya, Paname HO to HL, head on to headless, 60-70%. Boleh. Itu ada nulisnya gini nih, 67 plus minus 1. Berarti dia sama dengan 66-68%. Ketika angkanya melebihi angka ini berarti harus dilacak apa masalahnya. Tapi kalau masuk berarti dianggap normal. Filet ikan 48-50% ini contoh aja, nggak tahu ini benar atau tidak ya. Ini hanya contoh angka dan lain-lain. Penetapan standar keberterimaan yield didokumentasikan dalam manual, SOP, pedoman, surat ketetapan, internal memo, dokumen formal atau yang lain. Harus ada ketetapan loh. Ditulis itu internal memo. Dibuat internal memo bahwa yield ya harusnya sekian sampai sekian, tanda tangan bos, tanda tangan. Kalau lewat berarti ada masalah dan setiap hari harus dianalisa. Untuk mendapatkan yield dengan mass balance harus atau bukan harus, disarankan sih sebetulnya, karena nggak banyak sih perusahaan pakai ini, disarankan menghitung rekonsiliasi volume. Rekonsiliasi itu apa sih? Ngakurin data, ya menjabarkan data dalam satu periode. Periodenya bisa sebulan, 6 bulan, setahun. Dan ini biasanya digunakan di standar MSC COC, Marine Stewardship Council Chain of Custody, ya. Dan ini pernah saya juga kasih pelatihan tentang COC. Bagaimana kemudian membuat ini? Laporannya, oke, perhitungan bisa berdasarkan tahun fiskal masing-masing perusahaan. Tahun fiskal itu tahun keuangan. Ada Januari ke Desember, ada yang dari April ke Maret tahun berikutnya gitu, tergantung. Ya. Jepang biasanya April ke Maret kalau nggak salah ya. Laporannya apa saja? Berapa jumlah material yang diterima dalam satu periode? Biasanya ton satuannya, karena banyak. Berapa jumlah material yang sisa dari periode sebelumnya? Yang kepake berapa?
Sisa stok berapa, stok produk jadi. Yang dihasilkan diproduksi total volumenya berapa, yang udah dijual dan yang masih ada saat ini. Jadi yang sisa kemarin berapa, yang diproduksi dalam periode tersebut berapa, yang udah dijual berapa, sisa yang sekarang berapa. Maka dibuat tabelnya, kemudian dihitung secara, ini biasanya pakai Excel, pakai rumus ya. Jadi ini rumusnya A, B, C, D. Berapa, misalkan ini 1 Januari sampai 31 Desember dalam bentuk kilogram, total masuk sekian, nanti kalau di enter dia tiba-tiba keluar aja nih, 55,9%. Total material yang diterima 2,5 ton gitu ya, yang keluar totalnya 2,7 ton, loh kok beda gitu? Iya, karena ada sisa sebelumnya yang dipakai, 1,5, proses yang terjual 1,4, jadi ada perbedaan sekitar 160, perbedaan inilah random man ya. Jadi random man itu kan finished good dibagi dengan material. Dapatlah langsung random man. Nah, ini yang disebut dengan rekonsiliasi, termasuk mass balance. Nanti ketahuan mass balance-nya berapa ada di simulasi traceability. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung, ada untuk memastikan bahwa traceability ini bisa dieksekusi dengan baik, kita melakukan simulasi. Ya, simulasi ini tadi disampaikan oleh Bu Meineke bahwa ini kan kalau ada masalah kita coba bisa nggak SOP yang kita buat tuh membuktikan berapa lama kita bisa cari melacak data tersebut gitu ya. Penting banget. Dilakukan secara berkala. Berkala itu apa sih? Ya nggak harus setiap hari juga, nggak apa-apa. Bisa jadi setahun sekali, bisa jadi ya karena diwajibkan setidaknya setahun sekali. Kalau saya nggak setahun sekali, bisa jadi tiap minggu, bisa jadi tiap hari gitu karena penting banget untuk mendapatkan informasi yang memastikan ada problem atau tidak bisa ketahuan di awal. Karena kalau sudah kelamaan, kita udah sulit nyarinya, telusurnya gitu ya. Nah, simulasinya harus mundur dan maju, backward dan forward, menggunakan metode satu langkah mundur dan satu langkah maju. Berarti kita ambil bahan baku, kita ambil juga material. Nanti saya cerita lebih lanjut. Tujuannya untuk apa lagi? Untuk tahu masalahnya apa gitu. Jadi untuk melakukan simulasi ini ke diri kita harus jujur. Oh ya, kita masih ada problem nih di pencatatan ini. Jadi jangan seolah-olah reportnya bagus, padahal itu creating itu direka gitu ya. Sebetulnya nggak bisa kita menelusur sampai sedalam itu, Pak. Cuma karena kebutuhan audit ya udahlah dibikin bisa aja. Percuma ya, karena kita menunjukkan audit, pada saat audit ada auditor ditunjukin, itu kan auditor hanya datang setahun sekali, 6 bulan sekali. Kebutuhan kita itu untuk tiap hari loh. Maka kadang-kadang saya merasa kurang srek gitu ketika ada perusahaan bilang, iya Pak, yang penting pada saat audit kan beres. Hariannya kacau balau. Karena nggak admit itu nggak mengakui karena ya tadi sekali lagi kebutuhannya traceability hanya untuk audit, salah. Kemudian traceability itu untuk kebutuhan mendasar internal perusahaan. Kami auditor datang hanya ingin tahu, tolong dong tunjukin gitu. Ah ini gini, oh ya udah bagus. Paling itu aja. Oh nggak bagus, perbaiki gitu. Tapi kalau kita nggak bagus, pura-pura bagus ya salah sendiri. Akhirnya kita nggak pernah punya mekanisme yang lebih tepat gitu. Kita nggak pernah tahu titik lemahnya. Atau udah tahu sebetulnya titik lemahnya mana, tapi nggak pernah diperbaiki. Karena perbaikan ini bukan hanya secara sistem, secara record, koordinasi, komunikasi ini penting banget. Jadi pengalaman saya, komunikasi menjadi penting. Karena minta data pembelian, orang pembeliannya nggak mau ngasih. Koordinasi internal tuh, apalagi yang ke eksternal gitu ya, lebih repot lagi. Sehingga jika saat ada permasalahan secara sistem dapat berjalan dengan segera diperbaiki. Dan simulasi ini sebaiknya diberikan batas waktu. Misalkan satu simulasi dilakukan 4 jam. Ini referensinya dari audit BRC ya. Teman-teman yang sudah audit BRC sudah sangat common, 4 jam kudu kelar. Semua data dan informasinya terkumpul. Kalau pasti minta hard copy-nya juga, bukan hanya data inputannya saja. Caranya gimana? Untuk melakukan simulasi backward, caranya pertama pilih satu lot atau batch sampel produk akhir yang sudah diproduksi setidaknya minimal 3 bulan. Nah, BRC ngajarinya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan tuh produknya kemungkinan sudah dikirim ke pelanggan, kemungkinan sudah di mana-mana, sehingga ketika ada masalah kita juga bisa jadi belajar ya, apakah sistem penyimpanan data kita itu mudah nggak dilacak. Filing sistemnya mudah nggak untuk dilacak. Karena bisa jadi problemnya itu lama waktunya karena nyari dokumennya lama. Nyari dokumennya lama karena filing sistem kita belum bagus. Asal naruh aja gitu. Apalagi habis audit ya. Asal taruh.
udah selesai auditnya, lulus, alhamdulillah lulus, lupa, filenya nggak diberesin lagi. Kalau masih pakai hard copy, ya yang tadi Bu pertanyaannya pakai digital tuh sekarang memang sudah beralih ke sistem digital, sistem soft copy ya. Semua dokumennya kemudian bentuknya elektronik copy, dan itu diperbolehkan. Elektronik copy sekarang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan yang terbaik menurut saya saat ini karena memudahkan dalam rangka penyimpanan dokumen dan data. Jadi kita udah tinggal recall aja, nyari semuanya udah dapat sendiri dibandingkan harus nyari kertas. Dan mudah untuk dilakukan analisa serta mudah untuk dilakukan eksekusi ketika ada problem. Telusur mundur selanjutnya dilakukan, berapa jumlah yang diproduksi, berapa yang sudah terkirim, yang ada di stok gudang berapa, laporan pengiriman. Telusur lagi mundur prosesnya, produknya ini diproduksi kapan, pengendalian mutunya, CCP-nya, mungkin ada mixing, kemudian kode asli dari suppliernya mana, ditelusur lagi ke supplier, ya supplier siapa, namanya siapa, di mana tempatnya, belinya pengepul apa bukan, atau produsen, atau nelayan, atau mungkin petambak gitu ya, jumlah yang diterima berapa, laporannya ada atau tidak. Nah ini informasi-informasi yang kita harus lakukan pada saat kita simulasi backward. Ya, detailnya ada di sini. Ambil material, kalau bisa 3 bulan, 12 bulan sebelumnya. Telusur kemana produk tersebut. Periksa stoknya masih ada apa enggak. Ya, nanti dokumen-dokumen yang ada dari hasil pengujian diperiksa. Bandingkan dengan invoice, supplier, periksa hasilnya akurat atau enggak. Inspeksi tadi kita juga cek apakah memang penerimaannya betul, spesifikasinya. Ya. Telusur proses produksi, apakah dia di proses laporan selama proses produksi itu ada atau tidak, termasuk data QC dan data produksi. Kemudian finish good yang disimpan di sementara atau digabungin dengan produk lain, bahan tambahan yang dipakai apa aja, pengemasan juga apa saja, dan periksa pemantauan dari setiap tahapan produk termasuk CCP. Mundur lagi ke supplier gitu ya. Termasuk supplier kemasan dan supplier bahan tambahan dipakai. Jadi jangan hanya fokusnya ikan aja, enggak, karena materialnya bisa jadi ada plastik, dipakai ya. Intinya kan produk jadinya yang udah dalam karton. Berarti ada karton, ada plastik, ada kaleng, bisa jadi kalau kaleng ya. Aluminium foil kalau pakai dan lain-lain, banyak banget. Nah, sementara untuk forward yang dipilih adalah bahan baku. Kalau backward yang dipilih bahan jadi. Bahan bakunya diterima setidaknya sudah diproses rekomendasi dia 3 bulan sebelumnya. Lihat berapa jumlah yang masuk bahan itu. Diterima berapa. Misalkan kita ambil 3 bulan lalu kita punya tuna loin ya beku karena produk kita nanti produk kaleng gitu. Yang di stok di gudang berapa, yang udah dipakai berapa. Telusur prosesnya. Yang sudah dipakai, dipakainya kapan? Prosesnya hari apa? Sampai hari apa? Terus ditelusur sampai kemana saja material tersebut dipakai sampai dikirimkan kemana saja. Kan maju ya. Jadi dari material sampai ke pelanggan atau sampai ekspor. Langkah-langkahnya gimana? Pilih material dari data kedatangan, disarankan yang sudah terkirim, boleh milih bahan baku, boleh milih bahan kemasan, boleh milih bahan tambahan. Tergantung ya, biasanya simulasinya diganti aja. Bahan baku, nanti periode berikutnya kemasan, periode berikutnya bahan tambahan, gonta-ganti. Periksa semua informasi saat kedatangan. Cek, bandingkan dengan invoice, periksa data dengan informasi supplier, cek dengan sesuai dengan spek. Masuk laporan proses, dicek apa saja, kapan dibuat gitu ya. Kalau ada disimpan juga berapa lama, sudah sejak kapan dia disimpan. Telusur penggunaan bahan tambahan jika pakai, kemasan jika pakai. Periksa hasil pemantauan CCP. Nah, dibalik ya, karena forward itu berarti kita telusur produk apa aja yang dihasilkan, telusur kemana produk tersebut dikirim, dan coba cross-check dengan hasil uji. Nah, ini contoh simulasi form yang biasa saya pakai untuk kebutuhan audit ya. Dan ini form ini juga sama yang dikembangkan oleh Badan POM, karena kebetulan saya yang membuat kolom-kolom ini, kemudian dibuat di PRK BPOM. Di PRK BPOM itu contoh formnya sama. Contoh formnya sama dengan yang di-develop oleh di KKP juga sama. Jadi nanti akan ada kesinambungan sebetulnya atau sinergi gitu ya. Contoh formnya nanti kalau perlu bisa diminta timnya Bu Heni. Contoh formnya juga termasuk yang forward dan backward. Apa saja ya yang kemudian perlu ditampilkan di sini. Form ini hanya untuk menyimpulkan ya. Jadi informasi-informasi inilah nanti dikumpulkan di dalam satu form supaya memudahkan
Karena kalau pada saat audit nggak mungkin dikasih dokumen, sebelum Pak dokumennya silakan periksa. Enggak, saya nggak mau. Tolong rekap dulu deh. Nah inilah lengkap rekapnya ditulis di sini semua. Sehingga nanti pada saat diperiksa lebih mudah gitu dan lebih tertata. Nah ini contoh. Simulasi tanggal 29 Juli 2019 di PT Saya Hebat. Jadi contoh simulasi ini kemudian menjelaskan produknya apa, kemudian kapan dibuat. Kebetulan ini contoh yang lama saya buat ya, udah dari 2016. Materialnya apa saja yang dipakai, lot number-nya, kapan datangnya, siapa suppliernya, yang dipakai berapa banyak, dan ini form QC yang kemudian dikumpulkan sebagai evidence. Packaging juga termasuk, terutama packaging utama dan karton ya. Nah, ini yang kemudian ditambahkan tentang mass balance. Yang diproduksi size-nya berapa saja. Total produknya misalkan yang diproduksi 2,8 ton, berasal dari material 4 ini dikurangi ini 58,9%. Sorry, ini dibagi ini ya, end product dibagi material 58,9%. Sementara standar yang ditentukan oleh perusahaan adalah 58,5. Standarnya yang ditentukan. Maka mas balannya sebetulnya gampang. Tinggal standar dibagi aktual. Dapatlah 100,7. Toleransi tentang mas balan ini adalah 2%. Jadi kalau 100,7 balance masih. Tetapi kalau dia 103, 105, 110 maka tidak balance. Nah, terus dihitung sampai dapat totalnya balance-nya di 101,1%. Siapa yang menentukan recovery atau standar toleransi? Ya perusahaan sendiri, bebas saja menentukannya berapa. Kalau ditanya waste-nya kemana saja? Nah ini dijelaskan. Waste-nya itu dari raw material jadi di heading, jadi after peel atau upper cutting, kemudian waste-nya kepala berapa, kulit berapa, shell ini kulit ya, totalnya berapa kilo. Jadi semuanya datanya ada, lengkap. Nah, terakhir ini adalah materi tambahan dari saya berkaitan sama information technology yang tadi dibilang digital karena memang lagi marak gitu sekarang. Dan kami pun mengembangkan sistem traceability tertelusur ini secara digital. Saat ini membuat kita juga bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Jika sistem inspeksi dimasukkan di dalam proses digital ini, maka ini akan sangat mudah untuk menjamin atau mendapatkan pola telusur yang baik ya, mudah dan cepat. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Ya bisa jadi kita mendevelop sesuai dengan kapasitas kita, bisa jadi develop sendiri, bisa jadi pakai pihak ketiga. Kebetulan ini kami develop sendiri yang kemudian kita juga punya beberapa klien yang menggunakan jasa kami untuk membuat sistem telusur ini gitu ya. Sistem telusur ini kita sebut quality assurance system, di mana nanti lengkap dengan traceability backward dan forward, termasuk inputan data dan report nanti yang diharapkan. Jadi ini di-customize, tergantung data inputnya sesuai dengan flow-nya. Maka pastikan flow-nya sudah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing UPI gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Secara inputnya ini rekamannya kan online. Inputnya online, bisa pakai Android base, bisa jadi pakai web base ya, pakai internet gitu ya, pakai komputer biasa. Real time, semua data real time di input ya, tidak bisa dirubah, kalau salah harus minta persetujuan supervisor. Termasuk informasi data asal bahan baku, rekaman proses sampai pengiriman. Penarikan datanya akhirnya cepat untuk collecting data karena semua datanya sudah online. Beberapa data bahkan bisa diintegrasikan sehingga kita bisa metode pemantauannya menggunakan continuous monitoring. Terus-menerus kita pantau 24 jam, bahkan bisa jadi disetting per menit, per detik, per jam, tergantung kebutuhan. Nah, pengembangannya ini kudu benar-benar pasti bahwa perusahaan juga paham informasi apa saja tiap alur prosesnya. Dan penyederhanaan dari form pemantauan dari hard copy menjadi soft copy. Harus diintegrasikan data dan rekaman untuk memverifikasi, menjaga akurasi dan keabsahan data, dan dikembangkan secara khusus, di-customize sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya akan contohkan. Kebetulan baru di launching, jadi ini menu awalnya. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita pilih plan-nya di mana, karena ada 2 plan pabrik kami. Nah, ini ada inputan, kita langsung ke, biar cepat ya, kita ke traceability aja, gimana caranya kemudian menelusur sistem traceability-nya. Kemudian di sini kriterianya mau apa, forward atau backward.
Ini contoh kita ambil yang backward ya. Contohnya produknya ini kita ambil yang paling gampang aja dulu. Saya acak misalkan batch number. Nah, contoh. Klik tracing. Maka secara cepat kita bisa mendapatkan data-data ini, kode produksinya, tanggal produksinya tanggal 19. Nanti kita bisa lihat telusur eksternal kemana saja. Tanggal 22 Juni, produk tersebut sudah dikirim ke hub. Invoice nomor surat jalannya ini. Nanti bisa dilihat reportnya masing-masing ya. Telusur eksternalnya berarti si produk ini udah dikirim nih. Telusur internalnya baru dapat data-data dari inputan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa yang saja yang digunakan? Bahannya ada banyak nih. Ada paha ayam karena ya, bumbu, cabai, garam, gula, lada, minyak kelapa sawit, MSG. Ini batch number penerimaan. Tanggal datangnya kapan, sudah ada di sini. Nama produsennya siapa nama suppliernya. Karena bisa jadi si supplier ini bukan produsen, maka ditambahkan. Misalkan beli Royco, itu kan Unilever, tapi yang jual bukan Unilever, yang jual ini tuh apa? Tokonya Putra Mandijaya, nama toko ya. Yang dipakai berapa jumlahnya. Nah, sesuai dengan formulasi. Kemasan yang dipakai tray plastik, batch number-nya ini, produsennya Plastindo yang dipakai 299 pieces. Nah, di sini pun sudah ada laporan CCP-nya. Nanti tinggal lihat reportnya kayak gini, report dilihat CCP-nya apa terkendali atau enggak. Wah, loadingnya lama. Terus sampai freezing metal detecting karena CCP-nya mungkin masing-masing beda-beda. Inilah CCP yang ditentukan. Kemudian produk akhirnya dari hasil uji organoleptiknya seperti apa. Nanti di mass balance-nya juga di sini sudah dimasukkan mass balance-nya bahwa dari 91,5 kilo produk yang dihasilkan 67 kilo, penyusutannya 24,5, yield-nya dapat 73%, nggak jadi. Terus ini kan nggak bisa di print Pak. Kalau audit gimana? Di print tinggal lihat report, kita bisa report langsung print ya. Nah ini jadinya. Persis sama formnya dengan apa yang dikembangkan dan juga ditentukan di PRK BPOM ya. Isinya gini sama persis. Ini halaman kedua. Kemudian kalau mau ngeprint di printing, tinggal di export jadi PDF. Open. Nah, ini dia. Udah ini tinggal di print nih. Udah jadi laporan traceability-nya. Jadi kalau nanti tinggal diakurin sama data mentahnya ya. Data mentahnya maksudnya hard copy-nya. Semua informasinya sudah ada di sini. Dan ketika simulasi traceability dilakukan oleh auditor sangat mudah, sangat cepat. Jadi itu mungkin yang tambahan dari saya bahwa sistem traceability bisa saja kemudian dikembangkan secara digital ya. Untuk itu dari sisi pengembangan selanjutnya banyak yang teman-teman bisa lakukan. Contohnya online quality plan. Online quality plan ini nanti kaitannya sama QC, QA ya. Ini kemarin saya udah pernah kasih dalam training QC dan QA, apa saja yang nanti bisa dibuat, misalkan untuk online bisa dari production plan, formulasi, samplingnya, termasuk inspection-nya, check sheet-nya udah kita ganti, tidak lagi menggunakan kertas, pakai Android, pakai Google, pakai Android atau pakai website gitu ya. Ada yang pakai komputer, ada yang pakai tablet, ada yang pakai smartphone. Inputnya bisa jadi continuous, bisa jadi manual. Misalkan yang manual berarti input di sini ya, di HP input manual. Tapi kalau yang continuous input bisa jadi nanti data loggernya dihubungkan ke WiFi, WiFi-nya ngambil data, nanti bisa real time gitu ya langsung. Termasuk cooking temperatur, jadi semuanya udah ada. Termasuk metal detector itu sebetulnya bisa dihubungkan ke WiFi. Bisa pakai USB juga kalau mau yang manual gitu. Jadi kita nggak perlu tulis-tulis sebetulnya, semua udah direkam di metal detector. Tinggal colokin USB di beberapa metal detector yang kekinian gitu, yang baru-baru itu pasti ada recording datanya gitu. Jadi kita juga udah nggak perlu lagi nulis gitu. Termasuk timbangan tuh bisa sangat banget dihubungkan dengan devices yang lain gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah bahasan kita, traceability ini kan penting ya, terutama tadi selain untuk memastikan kalau ada masalah kita bisa telusur, juga untuk meningkatkan nilai kepercayaan konsumen. Sehingga perlu dikembangkan sistem traceability yang menggunakan one step backward dan one step forward. Ini benar-benar harus dimiliki konsepnya. Jangan sampai kita traceability yang kita kembangkan hanya berfokus kepada prosesnya saja. Kemudian traceability komponennya
Ingat, harus ada supplier, harus ada customer. Customer kita tidak harus konsumen. Customer kita adalah step berikutnya yang menerima produk kita. Itulah customer kita. Supplier kita adalah satu step yang memasok produk kita. Penentuan lot atau batch, silahkan tentukan. Karena ini penting banget, dasarnya di situ. Terus sistem telusur yang menggunakan proses yang kompleks atau yang simple, silahkan dikembangkan menggunakan traceability yang berjenjang, kaitan-kaitan antar proses seperti apa. Dan untuk membuktikan bahwa proses kita efektif, lakukanlah simulasi. Dan pengembangan untuk sistem menggunakan IT atau digital sangat mudah untuk mempercepat proses telusur dan memudah penyimpanan data dan informasi. Baik, ini mungkin paparan dari saya. Silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo.